Kita akan belajar dari Mazmur nomor yang ke-16. Kita akan belajar dari Mazmur nomor yang ke-16 dan kita akan agak berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan ayat demi ayat gitu ya. Mazmur 16 ayat demi ayat paling tidak. Ya saya pikir mungkin waktunya cukup. Lalu setelah itu nanti saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana cara mendoakan Mazmur ini. Jadi Mazmur itu penting sekali dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa? Karena Mazmur itu sekolah doa ya. Jadi Mazmur itu buku doa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, seringkali kita itu bingung kita bagaimana mesti berdoa. Apalagi di dalam keadaan kita susah ya, di dalam keadaan kita sumpek atau stres ya, kita bingung mau ngomong apa. Kadang-kadang di dalam keadaan kita tidak stres pun ya, kita juga seringkali merasa kok doa kita ini tiap hari ya sama aja gitu. Doanya mintanya ya ABCD ya sama aja. Jadi setiap hari doanya diulang-ulang sama gitu, seperti doa sebelum makan begitu ya. Jadi itu menjadi semacam rutinitas yang lama-lama mati dan membosankan. Nah, doa dari Mazmur itu memberikan warna yang baru. Jadi setiap kali kita bisa berdoa dengan cara yang berbeda begitu. Nah, doa dari Mazmur ini seperti yang saya katakan tadi itu merupakan sekolah doa. Nah, kalau itu merupakan sekolah doa, berarti Tuhan mengajar kepada kita ya gimana berdoa dengan benar. Bukan cuma berdoa itu mengucapkan kata-kata dengan benar. Doa itu juga kita itu diajar Tuhan untuk merasakan dengan benar. Jadi di Mazmur itu bukan cuma mengatakan, mengerti, tapi merasakan dengan benar. Pikiran yang benar dan perasaan yang benar, begitu. Nah, seringkali kita melihat ya, kalau kita dalam keadaan pusing, stres, dalam keadaan apapun juga, itu waktu kita sudah tidak bisa berdoa, kita bisa melihat bahwa Mazmur itu seolah-olah menjadi juru bicara kita, gitu. Jadi saat kita bingung mau ngomong apa, Mazmur ini membahasakannya, sehingga kita itu tidak lagi merasa tertekan. Jadi kita merasa lega di hadapan Tuhan, karena dari buku Mazmur ini saya bisa, apa yang mau saya katakan itu bisa diungkapkan begitu dengan jelas. Dan bukan hanya itu juga, Mazmur ini ya firman Tuhan tapi ya doa manusia begitu. Jadi ini merupakan doa yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu kurang lebih begitu pengantarnya akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Mazmur nomor 16 dari ayat 1 sampai ayat 11. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama-nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Jadi ini adalah Mazmur yang indah sekali ya. Mazmur 16 ini Mazmur yang sangat indah, sangat baik sekali. Nah, Mazmur ini kurang lebih ya temanya itu trust ya. Percaya atau bersandar kepada Tuhan. Jadi Mazmur 16 ini merupakan Mazmur yang mengajak kita untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari Mazmur 16 ayat 1 ya. Ini Mazmur Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Nah, kalau saudara perhatikan dari Mazmur ini ya, kalau saudara perhatikan dari Mazmur, kadang-kadang di Mazmur ini menyebut Tuhan itu bisa berbagai macam. Jadi kurang lebih ada 3 macam. Di Mazmur ada 3 macam. Yang pertama adalah Allah. Ya, Allah. Allah itu di dalam bahasa Ibraninya Elohim. Ya, adalah Allah.
Dan yang kedua, itu di dalam Mazmur 16 ayat 2, itu Tuhan dalam huruf besar semua. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Alkitab Indonesia, ada Tuhan dalam huruf besar semua. Tuhan dalam huruf besar semua ini adalah terjemahan dari Yahweh, ya, Yehovah. Itu kalau dalam Alkitab Mandarin, Tuhannya itu nggak diterjemahin, langsung Yehovah gitu ya. Nah, kemudian ada juga di dalam ayat kedua disebut juga, engkaulah Tuhanku. Tuhannya ini huruf kecil ya. Huruf kecil T-nya aja huruf besar. Nah, ini menerjemahkan kata Ibrani Adonai. Ya, Adonai itu berarti tuan atau raja begitu. Jadi kurang lebih di dalam Mazmur ini bisa pakai kata Allah, ya, Allah atau Elohim. Kemudian pakai kata Tuhan huruf besar semua atau Yahweh, atau kemudian memakai kata tuan, ya, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan tuan, Tuhan dalam huruf kecil itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada signifikansinya. Jadi ini bukan cuma asal ngomong saja ya. Jadi menyebut Tuhan kadang-kadang Allah, kadang-kadang Tuhan. Nah, kadang kalau kita membaca Alkitab kita seringkali tidak memperhatikan begitu. Tapi ini nuansanya berbeda. Jadi kalau menyebut kata Allah atau Elohim ya, kata Allah, yang disebutkan, yang ditekankan di sini adalah kemahakuasaan Allah. Jadi pada saat kita berkata Allah atau Elohim, yang ditekankan oleh pemazmur ini bahwa Allah itu mampu, bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu di dalam ayat 1 dibilang, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Maksudnya apa? Maksudnya Daud, seperti yang dikatakan di Mazmur bagian lain, adalah bahwa Allah ini merupakan apa? Tempat pengungsiannya dia. Allah ini adalah gunung batuku, kurang lebih seperti itu. Mengapa? Karena hanya Allah yang bisa melindungi dia. Jadi Daud ini merasa bahwa mungkin dirinya sekarang atau akan datang ada banyak hal yang membahayakan dirinya. Jadi kita melihat, kita sebagai orang Kristen, bukan hanya Daud ya, kita yang sekarang ini juga di dalam zaman yang sangat modern ya, kita juga tidak luput dari bahaya. Dulu Daud sebagai gembala atau sebagai raja, dia mengalami banyak bahaya. Dia bisa diterkam singa, dia bisa dibunuh oleh musuh, dia bahkan diancam oleh anaknya sendiri. Tapi sekarang di dalam zaman modern ini, itu bahaya juga banyak gitu ya. Di dalam zaman modern ini ada juga bahaya di dalam virus ini misalnya, pandemi ini. Bahaya di dalam kesulitan ekonomi, di mana kita mungkin punya kebahayaan kita mungkin bisa tidak makan ini lama-lama kalau seperti ini. Atau banyak sekali. Nah, di dalam keadaan bahaya itu kita memerlukan perlindungan yang kuat. Ya, di dalam bahaya itu kita perlu percaya gitu. Percaya sama siapa? Bukan percaya kepada kekayaan kita, bukan percaya kepada kepandaian kita, bukan percaya kepada apa yang kita bisa capai, tapi yang kita percayai apa? Kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Jadi maksudnya ayat ini menekankan apa? Waktu kita memanggil Allah, Allah yang maha kuasa ini adalah perlindungan saya. Ya, saya lari kepada Allah. Jadi maksud Daud di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini, jagalah aku ya Allah, itu dia menunjukkan Tuhan, aku banyak sekali hal yang gak tahu. Sekarang akan datang ada banyak bahaya yang mengintai. Hidup manusia ini penuh dengan fragility di dalam bahasa Inggris ya, di dalam ketidakamanan. Ya, hidup kita ini rapuh sehingga kita hanya lari kepada Tuhan. Nah, waktu saudara mendoakan ayat yang pertama, ya, saudara caranya gimana? Nah, sekarang kan saudara tahu penjelasan saya seperti itu ya. Nah, saudara relasikan dengan diri saudara sendiri. Apa ini bahaya yang membuat saya berlindung? Jadi saudara bisa terjemahkan ayat 1 ini secara bebas. Ya Allah, Engkau maha kuasa. Ya Elohim, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tolong Tuhan, saya sekarang takut. Saya takut di dalam persoalan ekonomi saya. Saya takut saya nanti ketularan. Saya takut banyak hal. Saya takut masa depan. Sekarang saya takut, masa depan juga saya takut. Tuhan, di dalam keadaan takut ini, saya lari kepada Tuhan. Saya berlindung kepada Tuhan. Nah, ini ayat 1 artinya itu, ya, kurang lebih. Dan kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Nah, ke ayat yang kedua, Daud berkata, aku berkata kepada Yahweh, ya, kepada Tuhan yang huruf besar semua, Yehovah. Nah, kenapa disebut Yehovah, Yahweh, atau Tuhan yang huruf besar semua? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu the Lord tapi huruf besar semua. Yahweh itu namanya Allah. Jadi kalau Allah ya, kalau Allah itu sebutan secara umum menunjukkan kemahakuasaan Allah.
Kalau Yahweh itu menunjukkan namanya, jadi itu lebih personal. Ya. Jadi ibaratnya kalau Allah itu sama seperti kata manusia. Nah, namanya siapa? Leo misalnya, atau siapa begitu. Nah, Yahweh ini menunjukkan apa? Yahweh itu menunjukkan hubungan perjanjian antara manusia dan Allah. Jadi hubungan perjanjian, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu covenant. Hubungan perjanjian. Nah, kita Alkitab kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi Allah itu Allah yang bagaimana? Allah yang maha kuasa ini Allah yang gimana? Ini bukan cuman Allah yang duduk di surga. Ini bukan cuman Allah yang besar, tapi ini Allah yang setia terhadap saya. Allah yang mengikatkan diri di dalam perjanjian kepada saya. Allah yang tidak akan mengingkar janjinya. Allah yang setia. Jadi waktu Daud bilang, aku berkata kepada Yahweh, atau di dalam bahasa Mazmur yang lain, di dalam kitab Mazmur, kalau saudara lihat Tuhan yang huruf besar semua, atau Yehova, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kita seolah-olah ya, seperti Daud atau pemazmur, kita mau ingatkan Tuhan, jangan lupa, Engkau adalah Allahku. Ya, Engkau bukan cuman Allah di sana, Engkau itu Allahku. Ya, Engkau milikku dan aku milikmu. Jadi ada ikatan. Ada ikatan. Allah yang Yahweh ini berarti menunjukkan apa? Kasih setia Allah. Jadi kalau tadi ayat pertama Allah, Elohim, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yang ini Allah sebagai Tuhan, Yahweh, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kasih setia Allah. Ya, begitu ya. Jadi ada kasih setia Allah. Nah, jadi kita percaya. Kenapa kita percaya kepada Allah? Pertama, Dia maha kuasa. Dia bisa disandari. Kedua, Dia setia. Dia kasih setia. Nah, lalu Daud berkata apa? Engkaulah Tuhanku. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, Engkau adalah Adonai. Engkau adalah Tuhan, Rajaku. Nah, Raja ini artinya apa? Kalau kita bicara, tolong ini di-mute semua ya. Sorry, di-mute semua. Jadi suaranya tidak masuk. Jadi kalau dibilang Tuanku atau Rajaku ya, kalau dibilang Tuanku atau Rajaku, itu berarti apa? Itu berarti bahwa kita ini adalah hambanya. Ya, hambanya. Jadi Tuan atau Raja ini menunjukkan apa? Tuan atau Raja menunjukkan kedaulatan Tuhan. Jadi yang pertama itu apa? Maha kuasa. Yang kedua kesetiaan. Yang ketiga kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Raja kita. Tapi Raja yang berdaulat itu tidak sama, ya, tidak sama dengan raja di dunia. Kalau raja di dunia itu semena-mena, raja untuk kepentingan diri sendiri, mereka bisa menindas rakyatnya. Tapi raja di dalam Alkitab itu tugasnya melindungi rakyat. Raja itu tugasnya melindungi rakyat dan menyejahterakan rakyat. Jadi sebagai raja kita, Allah itu adalah Allah yang melindungi kita, menolong kita. Ya, menolong kita walaupun apa? Walaupun di dalam kedaulatannya itu Allah adalah Allah yang bisa menetapkan kepada kita apa yang mau kita alami begitu. Tapi semuanya ini adalah untuk kebaikan kita. Begitu ya. Ya, jadi semuanya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Suaranya bisa dengar ya? Semua suaranya oke ya? Oke, baik. Jadi di sini kita menunjukkan ada Allah, ada Yahweh, dan kemudian ada Raja. Nah, kemudian Daud mengatakan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, aku adalah hambamu. Ya, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini terjemahan bahasa Indonesia kurang terlalu tepat ini ya. Dan ayat kedua ini di dalam bahasa Ibraninya memang sulit sekali diterjemahkan. Sulit sekali diterjemahkan karena naskah aslinya itu ada sedikit kerusakan. Tetapi sebetulnya ini diterjemahkan begini lebih baik ya. Jadi Engkaulah Tuhanku, di luar dirimu tidak ada kebahagiaan buat aku. Jadi sebetulnya diterjemahkannya itu lebih bagus seperti itu. Engkaulah Tuhanku, di luar Engkau tidak ada kebahagiaan. Ini di dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Mandarin itu terjemahannya tepat ya. Dalam bahasa Mandarin, 我的好处不在你以外. Kebaikan, kebahagiaanku, keberuntunganku itu tidak ada di luar Engkau.
Ya, di dalam bahasa Mandarin seperti itu. Itu tepat. Itu penerjemahannya lebih tepat daripada bahasa Indonesia. Ya. Jadi maksudnya pemazmur apa? Kebahagiaanku, hal yang paling membahagiakan diriku itu semua cuma ada dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kebahagiaanku. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, ini kurang lebih maknanya apa ya? Apa arti bahwa Tuhan itu adalah sumber kebahagiaanku atau sumber kebaikanku? Apa artinya itu? Bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan atau sumber kebahagiaanku. Nah, ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, ayat yang kedua ini mengingatkan kita kepada perintah pertama dari 10 perintah Allah. Ya, perintah pertama dari 10 perintah Allah. Apa perintah pertama dari 10 perintah Allah? Janganlah ada Allah yang lain di hadapanmu. Betul enggak? 10 perintah Allah mengatakan apa? Tidak boleh ada Allah yang lain di hadapanmu. Berarti konsekuensinya apa kalau nggak ada Allah yang lain di hadapanmu? Konsekuensinya itu bukan, oh ya berarti aku agamanya cuma Kristen, tidak boleh punya agama yang lain di luar Kristen. Bukan. Itu nggak cukup. Konsekuensinya bukan berarti aku cuma berdoa kepada Tuhan saja. Nggak cukup. Konsekuensinya apa? Tidak ada Allah yang lain di hadapan, tidak boleh ada Allah yang lain. Konsekuensinya adalah artinya di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan yang lain. Konsekuensinya itu. Jadi kalau orang yang mengejar Tuhan, orang ini betul-betul mengejar Tuhan kalau orang ini kebahagiaannya semua di Tuhan. Ya, itu artinya merajakan Tuhan. Engkau adalah Tuanku, engkau adalah Rajaku, engkau adalah Allahku. Artinya apa? Artinya yang paling membahagiakan saya itu sebetulnya bukan kekayaan saya, bukan karir saya, bukan pekerjaan saya, bukan pelayanan saya, bukan hobi saya. Yang menjadi sumber kebahagiaan saya itu adalah siapa? Adalah Allah sendiri. Nah itu. Ya. Jadi 10 perintah Allah ayat perintah yang pertama itu bersambung dengan perintah terakhir. Jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kenapa kok kita bisa tamak ya, ingin milik sesama orang lain ya, ingin memiliki milik orang lain? Karena kita tidak merasa puas. Kenapa kita tidak merasa puas? Karena kebahagiaan kita, kesenangan kita di luar Tuhan. Ya, kalau kesenangan kita di luar Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kesenangan kita di luar Tuhan, ya kita mengejar apa yang di dunia ini, kekayaan, nama baik, kepinteran, ya, muka dan banyak hal. Dan kalau kita mengejar semua ini di dunia ini, tidak ada sesuatu yang langgeng. Akibatnya apa? Akibatnya kita selalu takut, selalu tidak aman. Kalau selalu tidak aman bagaimana? Nah, kita menjadi tamak. Jadi, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu, itu artinya kita hanya mengejar Allah sendiri. Jadi kita hanya menuhankan Tuhan. Tuhan adalah kebahagiaan saya. Yang paling membahagiakan saya itu adalah Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan saya. Nah, ini ayat 2 artinya itu. Yang membahagiakan saya cuma Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak cukup kita bilang Allah itu adalah kebenaran. Nggak cukup. Ya. Kalau kita cuma bilang Allah adalah kebenaranku, Allah itu benar, itu berarti kita belum sungguh-sungguh beriman. Allah itu adalah menjadi kebahagiaanku, menjadi kebaikanku, yang mendatangkan kebaikan untukku. Nah, itu yang pertama, makna yang pertama dari ayat yang kedua. Nah, makna yang kedua, ya, makna yang kedua dari ayat yang kedua itu apa? Nah, kalau Allah adalah tidak ada kebaikan di luar Tuhan, itu artinya apa? Artinya, ya, kita jangan bilang bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang membahagiakan kita. Nah, itu juga tidak benar. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, itu semua mendatangkan kebahagiaan, itu harus diakui. Tapi semua yang mendatangkan kebahagiaan buat saya itu datangnya dari Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen mesti menghindari dua ekstrim. Ya. Saya sering bilang seperti ini ya, penting ini ya, menghindari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu apa? Ekstrim yang pertama itu taunya Tuhan, Tuhan ya, ini baik sebetulnya. Taunya Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya mengawang-awang begitu ya. Hidupnya nggak mendarat gitu, nggak mendarat. Ya. Jadi kurang realistis begitu ya. Taunya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya itu menjadi orang yang kelihatannya kok fanatik ya. Ya. Nah, itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua apa? Terlalu tenggelam dalam dunia ini. Terlalu tenggelam dalam dunia ini akibatnya apa? Akibatnya dia malah memberhalakan apa yang ada di dunia ini. Begitu. Malah lupa akan Tuhan. Jadi ekstrim yang pertama,
Sepertinya ingat Tuhan tapi lupa manusia, lupa pekerjaan, semua jadi pertapa. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ekstrem yang berikutnya, tenggelam di dalam sekuler, hal yang sekuler di dunia ini, lupa Tuhan. Nah, ini dua ekstrem. Jadi yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu hati kita untuk Tuhan, tapi kita tahu, ya, kita tahu bahwa semua di dunia ini yang kita nikmati, dari makanan, minuman, pekerjaan, dari keluarga, orang tua, apapun yang kita nikmati itu semuanya datangnya dari Tuhan. Nah ini, ya, ini penting sekali. Ya, sekarang kalau misalnya, jadi dulu istri saya pernah memberikan saya satu arloji yang bagus. Nah, setiap kali saya lihat arloji ini saya senang. Tapi kesenangan saya ke arloji ini adalah kesenangan yang dalam. Dalamnya apa? Tidak seperti orang yang cuma beli arloji, senang ya, senang. Tapi kesenangan yang dalam ini apa? Karena tiap kali saya lihat arloji ini, saya tahu ini arloji ini adalah hadiah dari istri saya. Nah, itu berbeda ya. Berbeda dengan kalau saya cuma nikmati arloji ini, betul nggak? Ya, jadi kita menikmati apa yang kita makan, kita berdoa. Kenapa kita berdoa sebelum makan? Karena waktu kita menikmati makan, kita tahu makan ini adalah gift dari Tuhan. Waktu kita bersama keluarga, kita bersyukur. Kenapa? Karena keluarga ini adalah gift dari Tuhan. Pekerjaan kita gift dari Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga di dalam keadaan susah segimanapun, sekeliling kita ini semua, apa yang kita nikmati itu semua dari Tuhan. Ya. Jadi kita seringkali tidak menghitung berkat Tuhan. Nah ini yang penting. Kebahagiaanku di luar Engkau. Artinya apa? Apa yang aku punyai ini gift. Nah ini perspektif orang Kristen yang benar. Jadi perspektif yang benar itu gimana saudara? Perspektif yang benar itu bukan berarti kalau dulu kita lihat barang yang baik, wah luar biasa aku senang. Kalau dulu kita lihat berkat, wah luar biasa aku senang. Tapi sekarang setelah kita kembali kepada Tuhan, kita tahu semua berkat itu adalah hadiah. Nah, lain ya, sekarang lain ya. Semua berkat yang saya nikmati itu hadiah. Ya. Misalnya saya memberikan anak saya, ya, misalnya hadiah ulang tahunnya saya berikan handphone, misalnya handphone atau smartphone yang bagus. Nah, tiap kali lihat smartphone itu, anak saya pasti dalam menikmati smartphone itu dia ingat ini smartphone ini hadiah papa ini. Nah, jelas itu memberikan rasa yang lebih sukacita. Nah, itu maksudnya ya, dua makna ya. Kebahagiaan dalam Tuhan, tapi yang kedua apa? Kita melihat semua yang bahagia ya, semua yang membahagiakan ini semua datangnya dari Tuhan. Nah, itu yang kedua itu penting. Nah, yang ketiga itu ayat yang ketiga dibilang apa? Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka adalah yang menjadi kesukaanku. Jadi maksudnya Daud itu apa? Ayat kedua, aku berkata pada Tuhan, tidak ada di luar Engkau kebahagiaanku. Tapi ayat ketiga dia melihat Tuhan menyapa dia lewat orang-orang di sekitar dia. Lewat orang-orang yang kudus yang sekitar dia. Jadi seringkali ya kita ini terhadap Tuhan ya, kita menunggu doa. Tuhan kapan Tuhan memberi saya mujizat? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Ya, seolah-olah kita itu minta Tuhan itu dari langit begitu ya, langsung bicara sama kita, langsung mengirim sesuatu secara supernatural. Tapi kita nggak sadar orang yang di sekeliling kita, ya, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, saudara seiman, ya, teman-teman di dalam PI, ini semua juga dikirim oleh Tuhan, gitu. Ini semua adalah bentuk Tuhan menunjukkan kasih sayang kepada kita, ya. Jadi kebaikan Tuhan itu besar. Tuhan itu maha besar. Kebaikan Tuhan itu besar. Kita tidak bisa menangkap kebaikan Tuhan itu secara langsung. Jadi Tuhan menunjukkan kebaikannya itu lewat apa? Bukan cuma lewat makanan kita, bukan cuma lewat pekerjaan kita, tapi juga lewat orang lain ini. Orang-orang kudus di sekeliling kita. Ya. Oleh karena itu kita juga sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, waktu kita menikmati Tuhan, waktu kita menikmati kebaikan Tuhan, kebahagiaan Tuhan, kita juga rajin menunjukkan kebaikan Tuhan itu ke orang lain. Ya, menunjukkan kebaikan Tuhan itu ke orang lain, sehingga apa yang terjadi? Orang lain juga bisa bilang, oh di luar Tuhan aku tidak punya kebahagiaan yang lain. Begitu. Ya. Nah ini mengingatkan kita Mazmur 16 ayat 3 ini bahwa kita perlu di dalam kita keadaan sulit ya.
kegembiraan kita, sukacita kita, itu juga diperoleh dari bersekutu dengan saudara seiman. Bersekutu dengan teman-teman kita. Jadi kita jangan ekstrim. Kita di orang Kristen tidak dipanggil jadi pertapa gitu ya. Di kamar sendirian gitu berdoa kepada Tuhan. Ya itu boleh. Tetapi kita hidup juga di dalam bersekutu dengan orang lain. Ya. Nah, itu ayat yang ketiga. Nah, ayat yang keempat. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Nah, ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Maksudnya apa? Ayat ketiga itu adalah orang yang kudus. Ayat yang keempat ini adalah orang-orang yang apa? Yang kebahagiaannya tidak di dalam Tuhan. Jadi tadi saya bilang, ayat yang kedua, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik di luar Engkau. Tidak ada kebahagiaan di luar Engkau. Ayat yang keempat itu orang yang ngomongnya seperti ini kurang lebih. Engkaulah Tuhanku, cuman kebahagiaanku tidak di dalam Engkau saja. Ada juga di tempat-tempat yang lain. Nah, ini adalah orang yang menyembah berhala. Orang yang rasa amannya, penghiburannya, itu bukan dari Tuhan sebetulnya. Tapi dari pekerjaannya, dari kesuksesannya, ya, dari nama baiknya, dari sikap orang lain. Nah, orang seperti ini, kata pemazmur, ini susahnya banyak. Kesedihannya banyak. Ya. Mereka menyebut nama ilah lain di dalam bibir mereka. Artinya apa? Mereka menyembah. Nah, menyembah itu. Menyembah berhala mereka. Nah, seringkali di saat Tuhan itu melihat kita sudah menyembah berhala, ya, Tuhan itu mengirimkan sesuatu. Tuhan itu mengirimkan ujian. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi sehingga kita itu kembali ke Tuhan. Begitu. Nah, ini contohnya di dalam cerita Abraham misalnya. Nah, Abraham ini pingin anak. Luar biasa sekali pingin anak. Jadi Abraham ini seperti orang timur ya. Orang timur kuno ya. Pingin anak, dan bukan cuma pingin anak laki, begitu ya. Nah, ini dia dikasih Tuhan Ishak, ya, anak semata wayang, anak dari Sarah. Wah, jelas saja ada potensi bagaimana? Ada potensi dia memberhalakan Ishak. Ya, ada potensi dia membuat Ishak ini menjadi rasa amannya. Ya, seolah-olah Ishak ini menjadi penghiburannya Tuhan yang baru. Lalu Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Persembahkan anakmu. Wah, ini bagi Abraham besar sekali ini penderitaannya, pergumulannya. Jadi waktu dia bergumul luar biasa, dia mau mempersembahkan Ishak. Jadi dalam hati paling tidak dia sudah menyerahkan Ishak ke dalam tangan Tuhan. Abraham bilang, Tuhan bilang, Abraham jangan. Nah, Abraham mendapatkan Ishak kembali. Tapi mendapatkan Ishak ini sudah dengan sikap yang lain. Dulu mungkin Ishak itu menjadi berhala dia. Sekarang Ishak itu menjadi apa? Hadiah dari Tuhan. Gift. Itu berbeda. Dulu misalnya saya memberhalakan pekerjaan saya. Bagi saya yang paling penting pekerjaan itu sukses. Tuhan itu nomor sekian. Tuhan itu asisten ahli. Ya. Yang penting doa, Tuhan jawab. Itu penting. Jadi kita tidak menuhankan Tuhan. Lalu tiba-tiba usaha saya goyang. Usaha saya mungkin tiba-tiba sepertinya mau dihancurkan. Goyang. Lalu saya kembali ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sekarang mau taat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan saya mau ikut. Tuhan pulihkan usahanya. Waktu Tuhan pulihkan usahanya, usaha ini bukan jadi apa? Bukan jadi berhala, tapi jadi apa? Jadi seperti yang tadi saya bilang, menjadi gift. Menjadi hadiah dari Tuhan. Perspektif ini dirubah. Nah, begitu. Jadi kalau saya tadi seperti tadi yang saya ceritakan, anak saya berikan handphone. Ya, dia kepingin sekali handphone saya berikan. Saya belikan handphone yang bagus misalnya. Wah, dia senang sekali. Dia senang, papa sayang ya sama saya. Dia senang. Kesenangan dia nggak tahan lama. Karena apa? Karena setelah itu dia menjadi kecanduan misalnya nih ya. Dengan game di handphone itu, kecanduan sehingga dia lupa apa? Lupa spending time with her father. Lupa waktu makan malam sama papanya, dia mesti ngomong-ngomong sama papanya. Dia sekarang lebih senang handphonenya daripada papanya. Nah, papanya kan sedih. Ya kan, papanya kan sedih. Padahal ini handphone ini hadiah saya. Dengan handphone ini kamu mesti ingat, handphone ini tanda cinta saya. Lewat handphone ini kamu mestinya ingat saya. Sekarang handphone ini malah membuat saya sama kamu jadi jauh. Oke, saya kasih kamu satu disiplin nih ya. Karena kamu sudah terlalu banyak nih ya waktu dengan handphone. Satu hari ini tidak boleh pakai handphone.
1 hari ini dari pagi sampai malam nggak boleh, baru besok boleh. Wah, anaknya mencak-mencak. Nggak bisa, saya ini ada janjian gini-gini nih. Udah, pokoknya 1 hari nggak boleh. Nah, setelah 1 hari nggak boleh, ya besok pagi saya kasih handphonenya ke dia. Oke, kamu boleh pakai lagi, tapi ingat ya. Nah, dia baru sadar, disadarkan kembali, diingatkan kembali. Ya, diingat kembali ini berarti dari Tuhan. Ya, ini berarti dari Papa maksudnya ya. Jadi kita juga seperti itu. Ya, seringkali kita mengalami ujian, cobaan itu karena Tuhan mau mengingatkan kita, kebahagiaanmu di mana? Rasa amanmu di mana? Nah, ya. Jangan mempersembahkan korban kepada mereka. Jadi kalau kita menyembah berhala itu kita pasti mengorbankan banyak. Ya. Berhala itu minta korban. Ya. Jadi itu ibaratnya seperti orang Indonesia bilang apa itu pesugihan begitu ya. Ada tumbalnya. Tapi tumbalnya dalam berhala itu apa? Ya sama sebetulnya. Kita kalau memberhalakan pekerjaan kita, hubungan kita dengan keluarga jadi tambah jauh. Ya. Kalau kita memberhalakan sesuatu, hubungan kita dengan Tuhan jadi tambah jauh. Maaf, suara agak terputus-putus ya. Suara terputus-putus ya. Sekarang bagaimana? Suara oke? Bisa? Tadi agak mendingan sih Pak. Coba lanjutin aja dulu. Oke. Jadi tadi yang terputus-putus dari mana? Dari yang itu ya, dari yang handphone itu udah jelas ya tadi ya. Jadi kita itu persembahan berhala itu selalu ada tumbalnya, begitu. Selalu ada korbannya. Mempersembahkan berhala itu. Jadi korbannya apa? Ya korbannya itu juga salah satu korban yang paling besar itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi jauh. Bayangkan tragis nggak? Kita memakai hadiah Tuhan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Sama seperti anak saya memakai hadiah saya untuk jauh daripada saya. Ini kan tragis, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan demikian. Tuhan, Engkau adalah warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi ini menarik ya di dalam bangsa Israel waktu itu ya. Di dalam bahasa Israel waktu itu. Nah, ayat yang kelima ini ada hubungannya dengan ayat yang keenam. Jadi saya bahas bersama ya. Ayat yang keenam, tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Jadi waktu itu di dalam masyarakat Israel kuno, termasuk di dalam kita orang-orang timur nih kebanyakan ya. Warisan yang paling penting itu apa, saudara? Warisan yang paling penting itu bukan cuma uang ya. Uang itu penting. Tetapi bagi orang Israel kuno, warisan yang paling penting itu tanah. Tanah itu penting. Ya. Jadi tanah itu, kenapa tanah itu penting? Coba, kenapa tanah penting ya? Tanah penting karena apa? Bukan cuma tanah bisa beli rumah, bisa dijual lagi, bukan cuma itu ya. Tanah itu penting karena tanah itu menjadi sumber penghasilan bagi orang kuno. Jadi lewat tanah saya bisa bercocok tanam. Lewat tanah saya bisa beternak. Begitu ya. Jadi tanah itu sumber penghasilan ya. Jadi bukan cuma tanah. Tanah itu bisa dipakai macam-macam, bisa membangun rumah, bisa beternak, bisa menanam ya, menjadi sumber kehidupan gitu, sumber penghasilan. Nah, kalau Tuhan itu dibilang warisanku, dibilang tanahku, itu berarti apa? Berarti hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Semua yang kita nikmati, apapun, tidak ada yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, menariknya apa? Bagi pemazmur, termasuk bagi kita, Tuhan itu adalah warisan kita. Jadi warisan kita itu adalah sesuatu yang paling kita anggap berharga. Milik pusaka kita. Milik kita itu apa? Milik kita itu Tuhan sendiri. Nah, ayat 5 dan 6 ya, ayat 5 dan 6 itu menjelaskan ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua bilang apa? Tuhan, kebahagiaanku tidak di luar Engkau. Kebaikanku cuma ada pada dirimu saja. Itu artinya apa? Kebahagiaanku tidak di luar Engkau, kebaikanku di dalam diri, kebaikanku cuma di dirimu saja. Itu artinya apa? Artinya menurut ayat 5, Tuhan, Engkau itu milik pusakaku. Nah, artinya itu. Jadi menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan, itu artinya kita menjadikan Tuhan sebagai milik pusaka kita. Nah, setiap orang itu pasti punya milik pusaka. Ya, pusaka kita itu apa? Ya, pusaka kita itu apa? Jadi yang disebut pusaka di sini adalah sesuatu yang kita anggap paling berharga, sesuatu yang mendatangkan rasa aman,
Sesuatu yang mendatangkan penghiburan. Oke, saya ulangi ya. Yang disebut milik pusaka itu apa? Milik pusaka itu sesuatu yang paling berharga. Itu kalau orang Jawa bilang sesuatu yang kita eman-eman gitu ya. Sesuatu yang paling berharga. Kedua, sesuatu yang apa? Sesuatu yang membuat kita merasa aman. Ya. Jadi kalau barang ini ada, kita tenang, kita aman. Kalau barang ini nggak ada, wah kita takut, kita bingung. Kalau barang ini terancam, bisa hilang, kita khawatir. Itu rasa aman. Kedua apa? Ketiga, membuat kita terhibur. Saya kehilangan apapun tidak apa-apa deh, asal jangan kehilangan barang ini. Itu membuat kita terhibur. Ya, ya. Mobil hilang apa hilang nggak apa-apa. Yang penting deposito saya aman. Nah itu milik pusaka kita itu berarti. Jadi milik pusaka itu membuat kita merasa aman, membuat kita merasa terhibur. Itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Nah, ini menurut pemazmur seharusnya ini buat kita itu adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri. Ya Allah itu sendiri. Bukan apa? Bukan uang kita. Bukan pekerjaan kita. Bahkan bukan keluarga kita. Keluarga kita itu juga milik pusaka kita. Memang kita harus akui. Tapi keluarga kita menjadi milik kita karena Tuhan yang memberikan keluarga kita kepada kita. Begitu. Nah ini Tuhan menjadi milik pusakaku. Tuhan itu menjadi milik kita. Ya. Menjadi rasa aman kita, penghiburan kita. Jadi kalau itu menjadi rasa aman kita, menjadi milik pusaka kita, artinya apa? Artinya Tuhan itu paling berharga. Loh, mana sih yang lebih berharga dari Tuhan? Ya. Tuhan itu lebih besar dari segala hal. Lebih sempurna dari segala hal. Kedua, Tuhan memberikan rasa aman. Ya. Tuhan memberikan rasa aman. Asal aku punya Tuhan, aku kehilangan yang lain, enggak apa-apa. Asal aku punya Tuhan, itu rasa aman. Ketiga, Tuhan memberikan penghiburan di saat kita susah. Nah, berarti itu namanya kita memiliki Tuhan. Nah, memiliki Tuhan itu arti konkretnya bagaimana? Arti konkretnya. Nah, arti konkretnya itu di dalam ayat yang ke-7 ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Jadi memiliki Tuhan itu menikmati Tuhan. Ya, jadi memiliki itu tidak bisa dilepaskan dari menikmati. Betul nggak? Memiliki itu tidak bisa lepaskan dari menikmati. Jadi ada satu orang ya yang saya kenal itu hobi mobil sport gitu ya, mobil sport. Wah, beli mobil itu mahal luar biasa. Mobil model Lamborghini, mobil yang waduh sudah deh. Dia nggak berani dibawa ke jalan. Nggak berani dibawa ke jalan, tapi kan menjadi pusaka dia. Jadi harus dinikmati. Dinikmatinya gimana? Ya nyetir-nyetir gitu ya. Nyetir-nyetirnya di mana? Di halamannya dia aja gitu. Kadang-kadang nggak usah buka mobilnya, cuman megangin alat setir gitu, menikmati gitu ya. Nggak di starter tapi dinikmati. Aduh enak ya, duduk di Lamborghini enak ya. Seperti itu. Jadi punya milik barang itu harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati nggak bisa. Ya. Nah, memiliki Tuhan itu menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu lewat apa? Belajar firman Tuhan, memberikan nasihat kepadaku. Nah, ya. Belajar firman Tuhan seperti ini itu menikmati Tuhan. Ya, mempelajari firman Tuhan dan mendoakan firman Tuhan. Begitu. Jadi mempelajari dengan mendoakan. Nah, jadi waktu kita mendoakan ayat ini, Tuhan engkaulah bagianku, warisanku, pialaku. Waktu kita mendoakan, ya kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, seringkali bagi saya yang memberikan saya rasa aman, yang memberikan rasa saya ketenangan itu bukan Tuhan loh. Terus terang saja, bukan loh. Jadi Tuhan tolong saya ya, supaya saya ini lebih cinta Tuhan. Nah, jadi menikmati Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Menikmati Tuhan itu mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Ya betul nggak? Ya itu seperti kita memiliki istri atau suami. Nah, suami dan istri itu saling memiliki. Suami memiliki istri, istri memiliki suami. Ya. Jadi kalau memiliki kan berarti menikmati. Memiliki mobil, menikmati mobil, menyetir mobil. Memiliki istri, ya. Memiliki istri atau memiliki suami itu dengan apa? Menikmati mereka. Menikmatinya dengan cara apa? Nah, mengenal mereka lebih dalam. Nah, itu menikmati. Mengenal dan mengalami mereka. Nah, oleh karena itu waktu kita mengenal Tuhan, kita mengenal atribut Tuhan,
atribut-atribut Tuhan ini, atribut itu artinya sifat ya. Sifat-sifat Tuhan itu menjadi milik kita. Gitu ya. Contohnya. Tadi saya bilang Allah itu maha kuasa. Saya bilang seperti itu kan ya. Allah Elohim maha kuasa. Nah, kita tahu Allah yang maha kuasa ini adalah milikku. Berarti kemahakuasaan Allah ini juga disalurkan oleh Allah untuk menolong dan menyelamatkan aku. Jadi aku tidak usah takut. Kita tadi belajar Allah itu adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia ini adalah Allahku, milikku. Oleh karena itu kesetiaan Allah juga ditujukan buat saya. Kita belajar Allah itu adalah rajaku. Kalau rajaku itu artinya apa? Allah memperjuangkan hakku. Walaupun aku disalahpahami orang lain. Kita juga tahu bahwa Allah itu apa? Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Apa itu artinya Allah yang maha tahu? Artinya bahwa walaupun aku sekarang tidak tahu ini ke depan gimana ini. Bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan. Di dalam banyak ketidakpastian seperti ini. Tuhan tahu semua. Dan Allah yang sudah tahu semua ini, Allah ini di pihakku. Begitu. Jadi waktu saudara belajar atribut Tuhan, Allah maha besar, Allah maha kasih, Allah maha kuasa, Allah maha tahu. Semua ini bukan cuma sesuatu yang abstrak. Maha kasih, maha tahu, maha besar, Allah yang berkuasa. Tapi semuanya ini adalah untuk saya. Ditujukan untuk saya. Untuk gerejanya. Luar biasa sekali. Bahwa Allah yang begitu besar, itu dia memberikan dirinya buat saya. Nah, begitu. Ya, memberikan dirinya buat saya. Oleh karena itu, mengenal Allah itu bisa mendatangkan apa? Mendatangkan kepercayaan kepada Allah. Trusting God. Begitu. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Memiliki Allah. Memiliki tidak bisa dilepaskan dari apa? Menikmati. Ya. Memiliki dan menikmati tidak bisa dilepaskan dari apa? Mengenal. Ya, tidak bisa dilepaskan dari mengenal. Nah, mengenal itu artinya apa? Apa yang kita kenal dari Allah, sifat-sifat Allah, kita sadar semua ini ditujukan buat kita. Luar biasa sekali. Ini artinya bahwa Allah itu adalah warisanku. Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya dia tujukan untuk aku, untuk menolong aku. Allah itu setia. Berarti Allah yang setia itu bukan cuma Allah yang jauh di sana, tapi setia kepada aku. Sehingga walaupun kok kelihatannya Tuhan tidak menolong aku sekarang, aku tahu dia setia. Dia tidak akan meninggalkan aku. Allah Maha tahu. Dia sudah tahu yang ke depan itu akan gimana. Dia sudah tahu walaupun aku tidak lihat jelas. Tapi dia tahu. Karena rancangan Allah buat aku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, Alkitab bilang seperti itu. Everything will be alright. Ya. Jadi ini Allah itu kita nikmati karena Allah itu semua kita mengenal Allah. Allah itu adalah Allah untuk aku. Nah, ini yang dikatakan oleh Calvin. Ya. Calvin pernah berkata seperti ini. Yang kita kenal itu bukan cuma Allah pada dirinya sendiri, tapi yang kita kenal adalah Allah buat saya. God is for us. Ya. God is on our behalf. Tuhan itu buat saya. Nah, ini Tuhan itu memberikan nasihat. Pada waktu itu hati nurani itu mengajari aku. Jadi maksudnya di saat aku bingung, ya, hati nurani itu akan mengingatkan aku akan apa yang sudah Tuhan katakan kepadaku. Nah, ini artinya seperti itu. Jadi mengenal Tuhan itu adalah cara menikmati Tuhan dan cara memiliki Tuhan. Dan ayat ke-8 ini baik sekali. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini kalau di dalam bahasa Mandarin ya, terjemahannya bagus sekali. Aku senantiasa menaruh Tuhan di depanku. Bahasa Mandarin seperti itu terjemahannya. Aku senantiasa menaruh Tuhan di depanku. Nah, jadi artinya apa? Aku senantiasa mengingatkan diriku bahwa Tuhan itu dekat dengan aku, gitu. Ya. Jadi karena aku selalu ingat Tuhan, aku nggak gampang goyah. Ada penyertaan Tuhan. Nah, begitu. Ya. Jadi sekali lagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya itu orang yang memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan itu harus menikmati Tuhan dengan cara apa? Nah, saya tadi bilang dengan cara mengenal Tuhan lewat firman-Nya
dan ayat yang ke-8, mengenal Tuhan lewat firman-Nya lalu terus mengingat. Terus mengingat. Karena kehadiran Tuhan itu lewat kehadiran firman-Nya, begitu. Jadi penting kalau kita membaca firman Tuhan ya, kadang-kadang kita hafal tuh salah satu ayat yang kita senang. Misalnya dari ayat berapa ini? Mazmur 16. Ayat yang ke-5, Tuhan engkaulah bagian warisanku. Hafalkan, tidak perlu sampai sesuai sekali begitu. Asal dihafal aja sehingga waktu saudara cemas, saudara ingat. Oh, Mazmur 16 ayat 8. Ayat Mazmur 16 ayat 5. Engkaulah bagianku. Engkaulah milikku. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan itu selalu ada. Jadi saudara terus mengingatkan diri saudara bahwa saudara berada di dalam Tuhan. Ada kehadiran Tuhan begitu. Ya. Dan sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, kehadiran Tuhan itu tidak bisa kita tangkap sepenuhnya karena Tuhan itu luar biasa besarnya. Jadi kehadiran Tuhan itu kadang kita lihat lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat doa, tapi juga lewat orang lain. Lewat apa yang kita nikmati. Ya. Misalnya lewat momen seperti ini di mana kita bersama-sama belajar Alkitab. Nah, momen belajar ini adalah momen di mana Tuhan hadir dan menyapa kita satu persatu. Begitu. Jadi maksudnya apa? Apapun yang saudara lihat, apapun yang saudara alami, semua itu mesti mengingatkan saudara bahwa Tuhan itu bersama saudara. Nah itu. Jadi ada satu orang teolog yang berkata seperti ini, bagus sekali ya. Kematangan rohani itu mana? Kematangan rohani itu adalah kemampuan orang untuk to find God in all things. Menemukan Tuhan di dalam segala hal. Ya, karena semua yang kita alami, orang yang di sekitar kita, semua yang alami itu adalah cara Tuhan menyapa kita sebetulnya. Persahabatan dengan teman, ya, senyuman dengan teman atau keluarga, ya. Semua yang kita nikmati, semua itu menunjukkan apa? Memberikan pesan bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita sehingga kita tidak goyah. Dia akan terus bersama kita. Nah, itu yang kita ingat terus. Dan kemudian dikatakan apa? Sebab itu hatiku bersuka cita, tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi ini menarik ya. Hatiku bersuka cita karena apa? Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak bukan karena aku uangnya banyak. Bukan karena aku sehat. Ya. Hatiku bersuka cita dan bersorak-sorak karena apa? Karena Tuhan ada bersama aku. Nah, ini lain. Mazmur di sini berkata seperti ini. Jadi pada saat aku menikmati kebahagiaan yang ada, ya, semua yang aku nikmati, keluargaku, makananku, pakaian, semua itu mengingatkan aku akan Tuhan, menunjukkan kehadiran Tuhan. Tapi pada saat aku berkekurangan, aku juga diingatkan Tuhan tidak tinggalkan aku. Jadi susah ataupun senang, kita selalu bersuka cita begitu. Nah, jadi waktu Paulus bilang bersuka cita senantiasa, itu maksud Paulus bukan kalau keadaan baik bersuka cita, kalau keadaan buruk sedih, bukan. Bersuka cita itu tidak bergantung dari keadaan, tapi bergantung dari apa? Dari Tuhan. Dari keberadaan Tuhan dengan kita. Nah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu apa? Melihat kebinasaan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan kita itu tidak mesti, ya, semua yang kita mau, semua yang kita inginkan itu tidak mesti di dunia ini terjadi semua. Jadi kalau kita adalah orang yang kebahagiaan kita itu adalah hanya pada Tuhan, ya, kita mencari pada Tuhan, kita mesti ingat dunia bukan rumah kita. Ya, kalau kebahagiaan kita itu adalah pada Tuhan, maka yang paling penting bagi kita itu adalah pulang ke rumah, ketemu Tuhan. Ya. Waktu saya senang, ya, seperti kalau saya berpergian misalnya ke tempat bekerja ke negara lain atau ke tempat lain, waktu saya senang saya ingat di rumah lebih senang. Waktu saya susah, saya ingat di rumah juga senang. Jadi susah atau senang terus ingat rumah, begitu. Jadi kita gembira ataupun susah di dunia ini, kita ingat. Ya. Dan kita percaya bahwa tidak ada neraka buat kita. Melihat kebinasaan itu berarti neraka. Tidak ada neraka. Ya. Ya.
Jadi seperti yang dulu saya pernah bilang ya, cerita itu bagus kalau apa? Bukan kalau tidak ada penderitaannya. Penderitaannya di mana? Nah itu. Kalau penderitaannya di depan, terakhirnya itu happily ever after. Ya, seperti ceritanya Cinderella, Putri Salju ya. Bahagia untuk seterusnya. Ya, itu bagus. Tapi kalau kesenangannya di depan sebentar, kemudian apa? Sorrowful ever after. Nah, itu jelek. Itu cerita jelek. Ya. Nah, kita di orang Kristen mungkin di dunia ini kita susah. Tapi ini sebentar. Ya. Nanti di dalam kekekalan itu kita senang bersama Tuhan. Nah, ini cerita kita itu bagus di dalam Tuhan. Nah, lalu ayat yang terakhir, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat terakhir itu maksudnya apa? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bersandar pada Tuhan, Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Aku memiliki Tuhan, menikmati Tuhan, mengenal Tuhan. Semua ini adalah apa? Semua ini jalan kehidupan. Ya. Semua ini adalah hidup. Ya. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh. Hidup yang berlimpah. Maksudnya itu. Jadi hidup itu ada dua macam. Ya. Asal hidup. Nah itu namanya bukan hidup. Ya. Jadi orang yang asal hidup ya. Orang yang mungkin terlalu stres atau terlalu depres ya, atau orang yang terlalu putus asa, itu kadang-kadang orang yang hidupnya itu seperti orang baru bangun tidur gitu ya. Hidupnya itu seperti apa? Tidak betul-betul hidup begitu. Ya. Tapi ada hidup yang kedua. Hidup yang kedua itu hidup yang waduh, rasanya dengar dekat dia itu ada vitalitas begitu. Ada semangat hidup begitu. Nah, orang yang hidupnya luar biasa, ada semangat hidup, hidup yang berkelimpahan ini keluar sebagai apa? Sebagai sukacita. Sukacita itu merupakan apa? Tanda dari vitalitas. Itu sukacita. Ya. Makanya dokter seringkali kan bilang, kita mesti berolahraga. Jadi orang kalau berolahraga, itu vitalitasnya itu tinggi. Waktu berolahraga, vitalitasnya tinggi sehingga menjadi sukacita. Penuh hidup rasanya, penuh energi. Nah ini yang ditawarkan oleh Mazmur ini penuh hidup, penuh energi. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya apa? Di hadapan Tuhan ada hidup. Jadi sukacita dan kehidupan ini saling menjelaskan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat ini dalam terjemahan lain itu pleasure, kesenangan. Sukacita, kesenangan dan hidup itu saling menjelaskan. Orang yang senangnya itu di tempat yang salah, itu bukan hidup yang sesungguhnya. Itu menipu diri. Tapi orang yang hidup sungguh-sungguh, itu orang itu pasti membuahkan sukacita, senang. Begitu ya. Orang kalau berpacaran misalnya ya, berpacaran. Ya. Aneh ya. Orang kalau berpacaran itu kalau sudah jatuh cinta ya, mabuk cinta itu sukacitanya itu menakjubkan ya. Ya. Nggak peduli hari di mana PR-nya banyak atau sakit atau apa. Ya, begitu ingat besok mau ketemu pacarnya itu, waduh, itu sukacita itu tetap berlimpah gitu ya. Dalam keadaan apapun itu seperti apa? Seperti ada vitalitas. Nah, ini maksudnya. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya itu, vitalitasnya sekarang itu tidak akan binasa. Tidak akan ditaklukkan oleh kematian. Jadi apa yang kita nikmati sekarang itu akan terus berjalan sampai kekekalan. Orang seperti ini adalah orang yang dibangkitkan nantinya. Nah, ini pesan daripada Mazmur 16. Mazmur yang percaya kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita bisa bilang Mazmur ini topiknya percaya kepada Allah, kita juga bisa bilang topiknya ini adalah apa? Percaya kepada Allah lewat memiliki Allah, dekat dengan Allah. Ya. Nah, jadi nanti waktu saudara, saya kasih PR ya. Saya kasih PR. PR-nya seperti ini, bagaimana mendoakan Mazmur, ya, mendoakan Mazmur. Mendoakan Mazmur itu ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama saudara baca. Nah, saudara baca dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Saudara baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Nah, waktu baca pelan-pelan itu saudara bisa pakai Alkitab terjemahan lain untuk menarik ya. Di biblegateway.com ya, Bible Gateway ya. Itu ada terjemahan-terjemahan Alkitab banyak itu. Ya. Nah, itu terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Mandarin yang bisa. Ya, itu saudara bisa bahasa Inggris saja banyak versi. Setelah membaca pelan-pelan, saudara coba ingat ya. Misalnya apa yang saya jelaskan, artinya apa? Oh,
Tempo hari Pak Leo bilang Tuhan Allah ini artinya ini. Memiliki Allah itu artinya apa? Allah itu sumber penghidupan saya. Nah, ya, mengenal Allah, menikmati lewat mengenal Allah dan sebagainya dan sebagainya. Saudara ingat artinya. Dan yang ketiga, saudara doakan. Jadi saudara doakan sambil ingat artinya, sambil didoakan untuk diri sendiri, ya. Jadi yang pertama baca, ya kan? Yang kedua apa? Ingat artinya, lihat catatan khotbah, ya, ingat artinya. Yang ketiga apa? Artinya itu diterapkan ke diri sendiri sambil berdoa. Jadi misalnya ayat kedua, aku berkata kepada Yahweh, kepada Tuhan. Oh, saya ingat tempo hari di PA dibilang Tuhan itu artinya Yahweh, Allah yang setia. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Saya kadang-kadang merasa kok saya ditinggal Tuhan ya. Tolong ya Tuhan, ingatkan saya terus. Nah, seperti itu misalnya. Lalu waktu ayat yang keempat, orang yang mengikuti Allah lain itu kesedihannya banyak. Aduh, kita doakan Tuhan, betul. Saya ini kadang-kadang sebetulnya saya ini lagi menyembah berhala loh. Saya ini lebih mengutamakan pekerjaan saya daripada Tuhan. Kesuksesan saya daripada Tuhan. Ya itu. Saudara ingat artinya saudara terapkan dalam doa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Tuhan, saya ini sekarang kurang sukacita. Tuhan tolong. Ya. Jadi ini kita baca lagi tapi dalam bentuk doa. Nah, ini 3 tahap. Ya. Pertama baca pelan-pelan. Kedua apa? Renungkan artinya. Ya. Diingat-ingat. Tidak perlu sampai terlalu detail. Tidak apa-apa. Atau memakai study Bible juga boleh. Ketiga, doakan dengan cara apa? Dihubungkan dengan diri sendiri. Nah, ini berdoa dengan jiwanya Mazmur. Jadi waktu saudara mengalami Mazmur ini, ya, itu perasaan-perasaan di Mazmur ini mulai keluar. Perasaan sukacita, perasaan bersandar, perasaan senang. Ini mulai keluar. Nah, ini fungsinya Mazmur. Menyalurkan perasaan-perasaan yang kudus. Nah, ini perasaan siapa ini? Perasaan yang disalurkan oleh Mazmur. Perasaan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Mazmur 16 dan itu adalah Mazmur yang sebetulnya ditujukan buat Tuhan Yesus. Jadi waktu Petrus berkhotbah di dalam hari Pentakosta, Petrus berkata, engkau tidak akan menyerahkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Petrus bilang apa? Ini maksudnya untuk Tuhan Yesus. Berarti Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 ini menunjukkan doanya Tuhan Yesus sendiri. Ini menunjukkan sifatnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang gimana? Tuhan yang gimana? Yang menjadikan Allah miliknya, yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah. Nah, waktu saudara mendoakan Mazmur, saudara merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Saudara jadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini misalnya ini artinya apa? Ini mirip apa ya? Ini mirip musik. Mirip musik. Musik itu seperti itu, ya. Musik itu seperti itu, ya. Ya. Jadi saya dulu selalu pakai contoh ini ke murid-murid saya. Jadi misalnya kalau saudara melihat orang bermain piano, ya, dari permainan piano itu saudara bisa merasakan apa yang dirasakan oleh komposer, ya kan, betul nggak? Jadi misalnya di dalam musik itu ada satu istilah namanya maestoso, allegro, maestoso. Maestoso itu artinya apa? Maestoso itu artinya walaupun sedih, tetapi ada semacam ketabahan yang hebat itu. Sedih tapi tabah dengan hebat. Apa ya ini? Artinya apa ini? Nggak ngerti. Kalau dijelaskan abstrak. Tapi begitu dengar musiknya, misalnya itu dari Brahms, ya, atau dari Beethoven, wah, saudara bisa lihat, oh ini tuh artinya. Ya. Jadi waktu Mazmur itu seperti musik. Terus dibilang bersukacita. Saya nggak bisa bersukacita waktu saudara lihat Mazmur ini. Oh ini toh artinya bersukacita lewat bersandar pada Tuhan. Wah saya sekarang bisa rasain. Nah ini saudara bisa mengenal Tuhan Yesus. Merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Nah ini tujuannya mendoakan Alkitab. Merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Bersatu dengan Tuhan lewat firman. Nah kalau saudara membiasakan tiap hari seperti ini. Tiap hari berdoa seperti ini. Itu jiwa saudara, emosi saudara sudah mulai dirubah. Dulu perasaan kita tidak teratur. Tapi waktu kita berdoa dengan Mazmur, dengan teratur, kita dirubah.
kita mulai merasakan damai sejahtera, sukacita, berharap pada Tuhan. Nah, jadi ini yang saudara ingat ya. Yang pertama apa? Baca pelan, renungkan artinya, kaitkan dengan doa. Nah, biasanya ada tahap keempat. Tahap keempat ini dinamakan contemplatio. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tahap keempat itu adalah apa? Setelah saudara merasakan ini semua, itu tiba-tiba saudara itu merasa damai, tenang, dan saudara itu sudah sampai tidak bisa bicara begitu. Masuk ke dalam kesunyian, berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saat itu saudara bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang Tuhan. Aku senantiasa menaruh Tuhan. Sehingga saudara setelah berdoa itu, entah saudara kerja, beraktivitas apapun, selalu ada kehadiran Tuhan. Oke, baik, sampai di sini dulu renungan kita. Mari kita